Mata tajam dari pinggir trek. Saat pembalap lain asyik istirahat saat cedera, Marc Marquez justru menyulap masa rehatnya jadi sesi pengamatan. Bukan main, sang legenda 8 kali juara dunia ini menyimak semua kelas balapan dari Moto3 sampai MotoGP. Tapi ada satu hal yang bikin dia tersenyum bangga, kemenangan dari pembalap muda yang dia sendiri bimbing sejak nol. Tapi tunggu dulu, Marquez bukan cuma mentor iseng. Sejak 2022, dia sudah punya agensi sendiri, Vertical Group, usaha bersama adiknya Alex Marquez dan sang manajer pribadi Jaime Martinez. Tujuan mereka mencetak generasi baru juara dunia, dan proyek pertamanya sudah bikin gempar Moto3. Vertical Group bukan agensi biasa. Vertical Group bukan sekedar rumah bagi atlet, mereka juga membimbing seniman, kreator, dan visioner muda. Tapi saat bicara soal balap, satu nama muncul paling menonjol, Máximo Quilez. Ini bukan pembalap sembarangan, dialah anak emas pertama yang digembleng langsung oleh duo Marquez. Dan sejak diasuh, progresnya menakutkan. 2 gelar European Talent Cup, podium-podium brutal di Red Bull Rookies, dan kini jadi sorotan utama di Junior GP. Marquez tahu persis, dunia Moto3 sebentar lagi akan berubah. Dan perubahan itu dimulai dari bocah Spanyol berusia 17 tahun yang tak takut menyerang siapapun, termasuk Veda Ega Pratama. Quilez anak emas dari Spanyol. Máximo Quilez bukan nama baru di mata pencinta balap junior. Dia 2 kali juara ETC 2021 dan 2023 dan merajalela di Rookies Cup 2022-2023. Musim 2024, dia masuk 3 besar Junior JP, kompetisi yang sama dengan Veda Ega. Tapi inilah yang mengejutkan. Meski usianya belum 18, Quilez dapat dispensasi khusus untuk langsung debut di Moto3 setahun lebih cepat. Kenapa? Karena performanya terlalu luar biasa untuk ditahan. Dan benar saja, dia langsung membantai nama-nama besar di debut perdananya. 3 kemenangan langsung di tangan, termasuk saat GP Portugal, menunjukkan bahwa ia bukan sekedar pembalap muda penuh potensi. Dia adalah ancaman nyata, dan Veda harus siaga penuh. Veda versus Quilez, episode 1 sudah dimulai. Kedua talenta ini sudah pernah bentrok. Tahun 2024, di Red Bull Rookies Cup, Veda masih status rookie, sedangkan Quilez senior yang haus kemenangan. Tapi ada satu balapan yang jadi penanda awal rivalitas, race 2 di Red Bull Ring Austria. Quilez finish kedua, Veda ketiga. Itu adalah podium pertama Veda di ajang Eropa dan langsung di sisi calon rivalnya. Duel itu berjalan panas, bersih tapi penuh tekanan. Dari sana, dunia tahu pertarungan ini belum selesai, dan musim depan, panggung Moto3 siap jadi ladang perang keduanya. Bukan lagi remaja saling menguji, tapi calon-calon legenda yang saling ingin menjatuhkan. Quilez bukan hanya berbakat, dia didukung. Berbeda dengan banyak pembalap muda yang hanya mengandalkan talenta dan keberanian, Quilez punya backing kuat. Tak main-main, Marc dan Alex Marquez langsung turun tangan membimbingnya. Dan ini bukan hubungan formalitas. Marquez menyebut, kami membimbing Quilez selama 3 tahun terakhir dengan pengalaman dan ilmu yang kami punya. Bayangkan, 2 mantan juara dunia memoles satu anak muda. Bukan sekadar teknis, tapi juga mental dan strategi balapan. Ini membuat Quilez bukan sekadar cepat, tapi juga licin, tenang, dan berbahaya, seperti Marc di masa mudanya. Dan itu jadi sinyal peringatan bagi semua rookie, terutama Veda. Meski cedera, dia masih menggila. Banyak yang lupa, Quilez melewatkan 4 dari 5 race pertama musim ini. Debutnya tertunda karena belum cukup umur. Ketika tampil di GP Amerikas, malah cedera ibu jari. Tapi yang mengejutkan, meski kehilangan potensi 100 poin, dia masih bertengger di papan atas klasemen Moto3. Saat ini, hanya selisih 8 poin dari Angel Piqueras untuk posisi runner-up. Artinya, jika dia tampil penuh sejak awal, bukan tidak mungkin dia sudah memimpin klasemen sekarang. Ini yang bikin Marquez berkata, kalau dia dari awal sudah ikut, mungkin sekarang dia bersaing jadi juara dunia. Veda harus bersiap, karena musuh ini tidak pernah membuang waktu.
Usia 17, mental 27. Lahir 19 Maret 2008, Maximo Quiles baru saja genap 17 tahun. Tapi gaya mainnya sudah seperti veteran. Saat balapan, dia tidak gugup, tidak ceroboh. Dia tahu kapan menyerang, kapan menunggu, dan kapan menekan balik. Mentalitas ini yang membuat Marquez yakin proyek pembinaan Vertical Group sedang menuju sukses besar. Dan lucunya, Quiles bahkan seharusnya punya inisial MR jika pakai nama ayah. Sebuah kebetulan yang justru bikin Mark makin merasa terhubung secara personal. Yang penting sekarang kami tetap rendah hati, terus kerja keras, dan biarkan prestasinya meledak sendiri, kata Marquez. Dan ya, ledakan itu sudah mulai terasa. Tekanan baru buat Veda Ega. Veda Ega Pratama akan debut di Moto3 musim 2026 bersama Honda Tim Asia. Ini adalah prestasi luar biasa bagi rider Indonesia. Tapi tantangan yang dia hadapi tidak main-main. Karena bukan hanya sekedar menyesuaikan diri, dia harus langsung bersaing dengan pembalap seperti Quiles, seorang juara junior, pembalap Eropa yang sudah adaptasi dengan kerasnya level Grand Prix. Kalau Veda ingin mencetak sejarah, dia harus menyalip mereka semua, termasuk sosok yang bahkan Marquez anggap sebagai rival berbahaya. Tidak ada masa adaptasi yang santai. Moto3 2026 akan jadi arena gladiator, dan semua mata, termasuk mata Marquez, akan mengawasi. Rivalitas yang tak terhindarkan. Ini bukan soal kebetulan, ini soal garis nasib yang sengaja mempertemukan dua bintang baru Asia dan Eropa. Quiles dan Veda sama-sama muda, sama-sama lapar, sama-sama penuh cerita dari kelas junior. Tapi hanya satu yang akan mendominasi. Apakah ini awal dari saga rivalitas panjang seperti Rossi vs Lorenzo atau Marquez vs Pedrosa? Belum tahu, tapi satu hal jelas, setiap lap, setiap tikungan akan jadi pertarungan penuh gengsi. Dan penggemar Indonesia kini punya alasan baru untuk menonton Moto3, bukan hanya karena Veda, tapi karena rivalnya pun luar biasa, yang akan terus mendorong Veda ke batas maksimalnya. Marquez sudah kasih isyarat. Ketika Marc Marquez menyebut nama seseorang sebagai calon juara dunia, dunia harus dengarkan. Bukan basa-basi, bukan strategi media. Itu adalah sinyal bahaya. Dan untuk Moto3 2026, nama yang disebut itu adalah Maximo Quiles. Tapi ini bukan akhir cerita, justru awal dari pertarungan besar. Karena Veda Ega Pratama tak akan tinggal diam. Dengan kecepatan, bakat, dan semangat bangsa Indonesia di pundaknya, ia siap menjawab tantangan. Siap membuktikan bahwa juara tidak ditentukan dari siapa yang dibina siapa, tapi dari siapa yang mampu bertahan, menyerang, dan menaklukkan semua tekanan. Siap-siap, duel besar akan meledak tahun depan.